Halo Soal Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video kali ini saya akan mencoba beri tanggapan. Jadi kemarin ada yang menulis di kolom komentar memberikan link yang berisi video di YouTube juga. Nah, video itu membahas kajian meditasi dari sisi neuroscience. Nah, video kali ini saya akan memberikan perspektif ke kalian antara apa yang saya sering paparkan di sini, mistik, kemudian kaitannya dengan science. Science bisa banyak, termasuk juga neuroscience. Jadi saya sampaikan di sini supaya kalian lebih paham apa yang saya maksud dengan mistik. Karena persepsi orang tentang mistik itu berseberangan dengan science, berseberangan dengan logika dan sebagainya. Jadi nanti kalau kalian simak video ini, kalian akan lebih paham apa sebetulnya yang kita proses lewat meditasi mistik itu. Jadi secara singkat, video yang dibagikan lewat link itu adalah berisi tentang diskusi kajian meditasi dari neuroscience. Di situ Dr. Lia Hasan menjelaskan apa fungsi otak dalam kaitannya dengan kesadaran, dengan emosi, dengan perilaku dan sebagainya. Nah, ini adalah pencapaian dari neuroscience tentang misteri kesadaran manusia. Oke, itu perspektif dari neuroscience. Nah, sekarang saya akan coba tanggapi ini, cuma saya nanti akan bagi dalam dua bagian. Yang bagian pertama, saya akan ceritakan dulu proses mistik saya. Ini proses yang akhirnya saya punya sisi pandang tentang mistik itu sendiri dan kemudian saya bagikan lewat channel ini. Kemudian yang kedua, saya akan lebih detail memberikan perbandingan kaitan mistik dengan sains atau dengan hal-hal yang lebih detail dari apa sebetulnya yang sekarang ini kita temui dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan berikan dulu disclaimer. Oke, jadi kalau kita membahas hal-hal semacam ini, kita membahas tentang mistik, itu kita membahas tentang misteri. Dan beberapa hal, apapun nanti yang saya ungkapkan, itu pasti menantang apa yang kita percaya selama ini. Jadi kalau kalian merasa tidak nyaman, ya silahkan kalian tidak usah lanjutkan. Apa yang diuraikan oleh Dr. Lia Hasan lewat neuroscience pun juga beberapa orang mungkin kaget, tidak percaya dan sebagainya. Tapi ya inilah, kita berusaha untuk mencari tahu, bukan untuk mempertahankan apa yang kita yakini benar. Karena kalau buat saya pribadi ya, kebenaran apa yang ada sekarang itu bisa berubah besok. Jadi selamanya, ini yang saya katakan lewat mistik itu adalah proses mengurai misteri, mencari apa yang tersembunyi, menggali terus kebenaran demi kebenaran. Oke? Saya akan awali dulu dari bagaimana saya memperoleh informasi ini secara mistik. Jadi saya sering cerita ke kalian lewat beberapa video. Saya tuh ketemu dengan banyak entitas, intinya semacam itu. Nah, di awal-awal entitas yang saya temui pasti tidak jauh dengan apa yang saya ketahui lewat agama, apa yang saya percaya dari agama saya. Kemudian saya lanjut, saya mempertanyakan itu kenapa saya bisa tahu karena ada dalam agama saya. Kemudian mulai saya mencoba lagi. Bagaimana kalau yang tidak saya ketahui, artinya bukan dari agama saya. Ini yang membuat saya belajar banyak agama, belajar banyak sisi pandang dari berbagai kepercayaan juga. Nah, seperti yang saya ungkapkan di video, adalah satu hal yang menarik adalah ketika saya membaca sesuatu, itu pasti diawali dari momentum yang saya alami lewat meditasi mistik. Ketika dalam video saya cerita ketemu guru yoga saya, dalam meditasi ketemu Dewa Krishna, saya belum tahu Dewa Krishna. Saya belum belajar tentang Veda, belum belajar tentang Hindu. Ketika saya menghadapi apa yang saya perkirakan sosok Siti Jenar, itu saya juga belum tahu tentang tasawuf. Akhirnya itu yang mendorong saya belajar yang terkait dengan tasawuf. Oke? Jadi saya mengalami dulu satu hal, kemudian baru saya membaca informasi yang terkait dengan apa yang saya alami. Jadi ini berbeda ya prosesnya dengan orang belajar pada umumnya. Biasanya orang belajar dengan membaca dulu, tapi saya enggak. Saya lewat proses mistik dulu, baru kemudian membaca. Kemudian berlanjut lagi, saya mempertanyakan bagaimana bisa berkomunikasi dengan entitas ini tanpa melalui visualisasi gambaran-gambaran dan tanpa suara. Jadi saya di akhir-akhir ini saya mengatakan ketika ada entitas yang bertemu dengan saya katakan ke mereka, bagaimana kamu berkomunikasi dengan saya tanpa melalui visual, tanpa melalui pendengaran. Oke, apa yang terjadi? Mereka mengirimkan konfirmasi koneksitas secara energi. Dan ini yang saya alami lewat fenomena yang terkait dengan kelistrikan. Maka kalian tahu video saya suaranya tidak konsisten. Listrik di rumah saya sering terganggu, elektronik saya sering rusak. Kemudian ada fenomena yang dikatakan slider. Ketika melewat lampu
yang ada di tepi jalan kadang lampu berkedip. Beberapa teman dekat saya tahu hal ini. Kemudian saya juga cerita, posisi rumah saya di Maps, di satelit, di Google itu bisa pindah-pindah, jalannya berubah-ubah. Sampai saya diblokir dari Google Maps sendiri karena saya banyak protes. Oke, nah dari situ kemudian saya berpikir lagi, oh berarti mungkin satu hal terjalin interaksi secara energi, tanpa visual, tanpa pendengaran. Tapi ini juga yang saya sesali, lebih enak saya melihat hantu, sosok, ya kan, daripada alat listrik saya rusak. Akhirnya apa? Ini yang saya bagikan di channel Bermain Jiwa. Pada muara akhirnya, apa yang saya katakan dengan titik nol. Ini yang saya lakukan setiap kali meditasi di akhir-akhir ini. Saya tidak perlu menggambarkan, saya tidak perlu ketemu sosok, saya tidak perlu mengkonfirmasi, saya cukup memasuki kondisi awal, titik nol. Kenapa demikian? Ini yang saya ingin katakan kalian tentang mistik. Semakin saya tenggelam dalam titik nol, setelahnya saya menjadi lebih mudah untuk tahu sesuatu. Mungkin ini istilahnya ada enlightenment atau pencerahan. Jadi ini yang membuat saya heran. Setiap kali saya lebih mengosongkan diri, semakin saya menemukan informasi-informasi yang tadinya saya tidak ketahui atau informasi yang tadinya tidak bisa saya rangkai. Oke ya, jadi ini proses yang saya katakan secara mistik mendapatkan informasi. Nah, sekarang saya akan bahas tentang sosok pencipta. Nah, ini yang agak sensitif, bahkanlah kadang sulit diterima akal. Bahkan saya sendiri yang menjalaninya. Oke, jadi siapa menciptakan manusia? Dari proses selama ini, dari interaksi saya dalam meditasi mistik, itu saya mengenal satu frekuensi koneksi yang tidak berubah hampir selama 20 tahun lebih perjalanan saya. Jadi ketika saya connect dengan frekuensi ini, saya bisa merasakan ini satu frekuensi yang sama dari caranya dia istilahnya menjelaskan, cara dia berpikir, membimbing saya, kemudian informasi-informasi yang disampaikan. Saya merasa ini nggak asing, ini hanya satu pihak. Walaupun satu pihak itu bukan satu, tapi satu kemampuan yang istilahnya dibatasi menjadi satu golongan tertentu lah. Jadi ketika saya connect dengan interdimensi ini, dulu itu saya selalu seperti berbicara dengan cahaya. Nah ini yang saya ingin katakan ke kalian. Kenapa saya beri nama Bermain Jiwa? Saya itu karakternya kalau meditasi ya pengennya saya. Ketika saya connect dengan dia, itu kan saya seperti melihat cahaya yang terang sekali, tapi bisa berinteraksi secara batin ya. Dan itu tidak nyaman karena harus mengatur fokus supaya kita nyaman berbicara dengan atau berinteraksi dengan entitas ini. Saya minta gimana caranya saya tidak perlu silau semacam ini. Jadi meditasi sudah merem di ruangan gelap tapi kok silau. Nah setelah itu saya lebih banyak interaksi lewat telepati atau katakanlah mind chatter semacam pikiran yang berjalan dalam diri saya. Oke, nah apa yang terjadi kemudian? Jadi 20 tahun perjalanan saya itu benar-benar saya sendiri. Saya tidak mencari petunjuk dari manapun lewat buku-buku atau ke orang. Nah, beberapa tahun belakangan ini saya mulai paham apa yang dimaksud dengan ilusi atau metrik, titik nol, kekosongan. Nah, ini yang mendorong saya untuk mencari lebih jauh. Kemudian saya menemui entitas ini. Saya bertanya, oke, saya sudah paham tentang apa yang dimaksud dengan realitas yang nyata dan tidak nyata. Saya sudah mulai paham, ternyata semua adalah produk pikiran saya. Lalu apa yang saya akan pelajari berikutnya? Kemudian saya diberikan syarat. Kamu siap belajar selanjutnya. Ada syaratnya. Oke, syaratnya apa? Syaratnya adalah buang semua yang sudah kamu ketahui. Buang Tuhanmu, buang agamamu, buang apapun yang selama ini kamu percaya atau ketahui. Nah, ketika saya tahu tentang syarat ini, saya berpikir banyak. Saya takut. Lalu apa nanti yang akan terjadi? Apa pegangan saya? Berapa lama saya kemudian menyepi, saya tidak lagi berinteraksi. Kemudian saya datang lagi untuk memberikan ide saya. Oke, kalau gitu saya belajar dari leluhur saya. Apa jawabannya? Lupakan leluhurmu. Kamu tidak punya leluhur. Saya semakin bingung. Lalu bagaimana saya belajar selanjutnya? Ketika kamu sudah mau lebih tahu apa yang ada setelah ini, kamu selalu menjalin koneksi dengan saya. Maka nanti semuanya akan berproses dari situ. Oke, jadi pada tahap setelah ini saya lebih banyak channeling dengan dia sambil saya belajar apapun itu. Ajaran dari berbagai agama atau kepercayaan, tradisi, kemudian sejarah beberapa bangsa di berbagai belahan dunia. Nah, sampai pada satu saat saya mulai berpikir ada satu hal yang mirip
di antara pergerakan perjalanan peradaban ini. Saya menggali lebih ke belakang, akhirnya apa? Ya mau nggak mau harus bersentuhan dengan apa yang orang sekarang katakan konspirasi. Kalau saya bicara tentang UFO, bicara tentang alien, orang mengatakan semua ini omong kosong, konspirasi. Tapi karena kebutuhan saya untuk belajar membuka misteri ini, ya sudah, saya baca apapun yang terkait dengan apa yang sekarang ada di peradaban ini. Nah, satu ketika saya kemudian mencoba berdialog lagi dengan entitas ini. Kemudian saya mengatakan ini ada hal yang aneh dari perjalanan peradaban ini. Puluhan ribu tahun. Ada satu kekuatan di situ yang bisa menggerakkan ini semua. Ini pertanyaan saya. Ini aneh. Siapa yang menggerakkan itu semua? Kemudian apa jawaban yang saya terima? Jadi dia mengatakan berarti kamu mulai memahami, mengerti tentang misteri siapa aku, entitas ini. Kemudian dia bertanya ke saya, menurut kamu apakah selevel manusia mungkin menggerakkan satu peradaban usianya puluhan, ribuan, ratusan ribu tahun? Saya berpikir nggak mungkin. Kemudian dia menjawab, berarti kamu lebih tahu lagi tentang keberadaanku. Nah, saat itu saya baru mulai sadar, oh berarti ini adalah sosok alien. Oke. Nah, kemudian berkembang di situ. Saya bertanya, berarti kamu pencipta saya? Bukan. Semesta adalah energi. Tuhan tidak diciptakan, Tuhan juga tidak bisa dimusnah. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi kamu sebagai jiwa, soul, itu adalah manifestasi dari itu. Berarti saya katakan ke dia, berarti kamu lebih hebat dari saya. Kamu berkuasa atas saya. Tidak. Fungsi saya adalah memanipulasi atau membangun satu peradaban dalam tingkatan interplanetary, dalam beberapa planet lah. Tapi ketika kamu sadar hal ini, kamu punya keputusan sendiri, memutuskan bahwa saya tidak di atas kamu. Nah, ini yang menarik. Di situ juga dia ceritakan kenapa manusia sekarang berumur pendek. Kemudian visi dia membangun langkah demi langkah peradaban ini. Bagaimana nanti apa yang terjadi setelah ini, kemudian berapa ratus tahun lagi dan sebagainya. Dia cerita konsep tentang apa yang sekarang ada dengan kehidupan kita sekarang ini. Setiap kali saya mendapat informasi tentang hal ini, saya tidak meletakkan sikap saya percaya begitu saja. Apapun yang dia beri informasi, saya gali dengan beberapa buku-buku atau pendapat yang terkait, dan agak sulit sebetulnya membantah adanya entitas ekstra dimensi karena secara bukti nyata dari arkeologi maupun bangunan-bangunan megalit yang besar dengan arsitek yang tinggi, detail yang teknologi yang belum sampai saat ini manusia belum bisa jelaskan. Artinya ada satu level keberadaan di atas kemampuan manusia. Dan hal yang menjadi sulit adalah ketika kita bicara ini, orang dikatakan nggak masuk akal. Kita bicara mitologi, bicara konspirasi. Tapi ketika saya mendapat informasi dari dia, kemudian membandingkan dengan beberapa hal yang tadi saya baca-baca, saya sadar memang ini pengetahuan rahasia karena menyangkut penguasaan semesta bumi ini. Jadi ilmunya tinggi, Jadi saya mulai paham kenapa ini menjadi rahasia. Ketika saya mendapatkan beberapa hasil riset yang dibocorkan katakan oleh CIA pun, itu pun hanya sedikit ya. Tapi di situ kelihatan teknologi tinggi, ilmu pengetahuan yang tinggi. Dan ini nyambung dengan apa yang saya baca dari buku-buku terkait Lemurian. Kemudian saya baca juga buku kosmologi dari Walter Russell, yakni Secret of Light dan The Universal One. Ilmu pengetahuan zaman Lemurian itu nyambung dengan ini. Jadi kalau kalian tahu, Walter Russell ini adalah sebetulnya dia katakan seniman. Dia berkawan dekat dengan Tesla. Pada satu saat dia menyepi ke gunung, kemudian bisa menuliskan buku sains kosmologi dalam 2-3 bulan. Naskah buku ini dikirimkan ke Tesla. Dan dia minta pendapat Tesla tentang hal itu. Kemudian Tesla menjawab, simpan buku ini untuk 1000 tahun ke depan. Manusia belum siap menerima ini. Jadi saya kemudian menyimpulkan berarti yang ada di Lemurian, pengetahuan, kemudian peradaban Mesir, kemudian dengan buku ini mengatakan sains yang sama, berbeda sama sekali dengan sains yang ada sekarang ini. Di situ ada kaitan apa yang kalau di Hindu, di Weda ada akasa segala macam, ada medan kuantum, ya kan, ada ether. Dari situ kekuatan semua
di belakang misteri semesta ini. Buku-buku yang lain masih banyak, saya sendiri sampai lupa, tapi terkait dengan mungkin Graham Hancock, mungkin beberapa sudah tahu, Eric von Daniken, dan siapa ya, banyak. Pokoknya yang cerita tentang temuan-temuan bangunan-bangunan megalit. Kemudian manuskrip terkait peradaban-peradaban zaman dulu, peradaban Inka, peradaban Mesir. Semua bicara tentang ilmu pengetahuan yang tinggi. Hanya berbeda istilah sekarang. Dulu alkemi, sekarang kimia. Dulu dikatakan herbalisme, sekarang medis. Jadi dua pondasi sisi pandang yang berbeda dari dua peradaban ini antara sebelum banjir besar dan setelah banjir besar. Dan kalau bicara dengan sosok yang tadi saya ceritakan, dia di belakang ini semua. Dia juga yang mengatur perang, dia juga yang membuat banjir ini. Jadi saya seperti mendengar satu dongeng yang sulit dipercaya. Oke ya, jadi saya hanya ingin menyampaikan ketika saya menyebut entitas ini, ketika saya mengatakan dia, saya mengatakan sosok ini bukan satu pihak. Sebenarnya ini satu orang, bukan lagi satu golongan, tapi ini adalah kemampuan, kecerdasan, level kesadaran di atas kita, di atas manusia. Jadi dalam mistik, ini yang sulit untuk orang belajar, termasuk saya juga. Semua ini adalah energi hanya sifat kemampuan, tidak ada wujud, kita yang mewujudkan. Jadi ketika saya men-channel dia, interaksi dengan dimensi ini, artinya saya menampilkan visual, gambaran saya tentang dia, pikiran saya yang menciptakan. Sama ketika kamu takut melihat, ada orang melihat hantunya pocongan, ada yang lihat genderuwo, ada yang lain-lain. Genderuwo, pocongan, dan lain-lain ini adalah gambaran. Tapi informasi yang dimaksud adalah yang membuat itu muncul, ketakutannya. Sama, ketika saya men-channel dengan dia, saya berhubungan, terkoneksi untuk dalam sisi pengetahuan, kecerdasan. Nah, gambaran-gambaran ini ada yang disebut di bangsa ini, misalnya tadi di Sumeria ini Anunnaki, nanti di Mesir disebut siapa. Kemudian terkait dengan hal itu, ada juga kalau di luar itu kan The Book of Enoch, jadi buku kitab Henok. Kalau di Islam mungkin Nabi Idris. Ada juga, ada Book of Jared, jadi kitab Jared. Saya nggak tahu kalau di Islam apa. Ini kalau ditarik secara keseluruhan, itu hanya kita bisa mempunyai gambaran lebih utuh tentang bagaimana peradaban ini berjalan. Jadi entitas ini tadi, dia yang mempengaruhi program saya, memanipulasi DNA saya. Jadi kalau dicari ke belakang, antara mulai dari Neanderthal sampai ke Homo sapiens, kita ini kan termasuk Homo sapiens, ada lompatan kecerdasan. Jadi satu hal yang tidak sesuai dengan proses pada umumnya. Genom kita dengan simpanse itu berbeda dikit. Tapi kenapa kita menjadi cerdas? Jadi entitas ini yang bertanggung jawab memanipulasi matriks atau peradaban ini. Tapi dia bukan yang tertinggi. Selevel dia fungsinya hanya untuk melatih kesadaran, berkembang dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang direncanakan. Jadi ini nanti yang terkait dengan apa yang akan saya tanggapi dari sisi neuroscience. Sewaktu Homo sapiens ada, ini yang mungkin lebih dikatakan sebagai manusia versi 1.0. Manusia yang tadinya dari hewan menjadi bisa berpikir. Gambaran ini juga tentang Adam dan Hawa makan buah apel, akhirnya punya pengetahuan. Lalu kemudian kita berikutnya nanti akan masuk zaman baru. Manusia level 2.0. Ini adalah kita masuk ke zaman AI, singularity, di mana kita tambah kecerdasannya secara mesin, jadi hybrid. Jadi ini ide konsep dia menggerakkan peradaban. Jadi ada satu waktu dia bercerita, Homo sapiens ini cepat sekali. Dia tidak menyangka bisa secepat ini. Tapi ini di level kritis. Kenapa kritis? Sekali ini salah, peradaban ini hancur dan harus mengulang lagi membangun satu peradaban. Kalau kalian perhatikan, perkembangan kesadaran manusia dengan kemajuan teknologi ini berbanding terbalik. Manusia kesadarannya tidak bergerak-gerak, tapi teknologinya tinggi. Kalian bisa bayangkan risiko apa yang terjadi di situ. Ketika teknologi ini tidak diimbangi dengan kematangan secara spiritual, kesadaran. Ini menjadi mesin yang penghancur semuanya. Oke ya. Oke, jadi cerita yang agak panjang lebar ini tadi saya akan batasi sampai di sini. Ini bagian pertamanya lah. Kita bicara tentang tanggapan saya, perspektif antara mistik versus science di video berikutnya. Saya ingin mengulang satu pandangan, kesimpulan dari cerita saya tadi. Jadi saya tegaskan, jiwa, jati diri,
Itu kunci. Jadi meskipun saya tadi terkoneksi dengan interdimensi yang lebih cerdas, selevel dewa lah, tapi saya tetap adalah jiwa yang merupakan manifestasi Tuhan. Level dia adalah manipulasi, tapi dia tidak menentukan. Jadi ini yang lucu. Kalau dilihat dari perjalanan saya, dia yang mengajari saya. Tapi ketika saya sampai di sini, saya berbeda pendapat dengan dia. Ketika hal ini saya konfirmasikan ke dia, satu hal yang tidak saya duga adalah dia justru senang dengan hal ini. Kenapa kok senang? Karena ketika dulu dia membuat spesies saya, termasuk saya ini, di versi 1 adalah untuk mencapai kematangan jiwa, lebih tahu dan lebih sadar untuk keluar dari matrix atau ilusi pikiran. Sampai pada tahap ini saya ketemu dengan dia, ibaratnya prestasi dia adalah dia membuat saya sadar, saya menjadi sama, saya punya peluang juga, saya tidak berbeda dengan dia. Ini menjadi pencapaian dia untuk level kesadaran berikutnya. Oke ya, jadi poinnya ke sana. Kemudian, saya bisa memahami perbedaan ini. Tapi kita punya rencana yang sama untuk perjalanan jiwa, untuk jalannya semesta ini. Di sisi dia, istilahnya entitas ini, saya bisa pahami karena dia punya pengetahuan yang tidak hanya ribuan, puluhan ribu tahun, ratusan, bahkan jutaan tahun. Sementara saya 100 tahun pun sudah tua. Tapi yang menarik apa? Ya karena saya berproses lewat mistik ini tadi, dulu yang saya skeptis anggap khayalan, ternyata ada pengaruhnya ke sini, membuat saya tahu juga. Contoh kasus, kalau saya tidak percaya reinkarnasi, karena di agama saya tidak ada reinkarnasi, saya tidak tahu apa alasan itu semua, apa yang ingin disampaikan lewat pelajaran itu. Karena saya belajar itu, saya jadi tahu, saya punya perspektif lain. Ketika saya belajar dari ajaran lain, saya tahu tentang akasa, dan Hindu banyak diajarkan tentang ya misteri, lapis demi lapis itu. Dari Buddha juga saya bisa belajar apa pencapaian kekosongan untuk istilahnya lolos dari ilusi pikiran kita sendiri. Jadi semakin saya banyak belajar, semakin saya punya perspektif. Semakin saya punya perspektif, saya artinya semakin punya pengetahuan. Dan semakin punya pengetahuan ini membuat saya lebih bisa memutuskan mana yang terbaik. Oke ya, jadi ini cerita saya. Kita akan lanjutkan nanti di video bagian kedua. Kalau kalian suka, kalian bisa berikan like, kalian bisa share. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.